Oke, ini udah kelihatan ya. Udah Bang. Jadi di sini misalkan A adalah suatu matriks berukuran n kali n. Pernyataan-pernyataan berikut adalah ekvivalen, yaitu semua benar atau semuanya salah. Jadi kalau misalkan pernyataan satu ini benar, pernyataan satu ini benar, maka yang ke bawahnya ini akan benar. Tapi kalau pernyataan satu ini salah, yang ke bawahnya ini akan salah. Jadi invertible itu, matriks invertible itu artinya determinannya itu nggak boleh sama dengan 0. Di tutorial matriks sebelumnya, matriks yang invertible itu determinannya itu nggak sama dengan 0. Ketika determinannya itu nggak sama dengan 0, maka persamaan ini bakal terpenuhi. Kalau determinannya itu nggak sama dengan 0, persamaan ini bakal terpenuhi. Dan dia itu tepat memiliki satu solusi. Nah, habis itu untuk B-nya itu, kan ini kan AX sama dengan B. Nah, untuk B-nya itu sama dengan 0, dia hanya memiliki solusi trivial, yaitu solusinya cuma X sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, sekarang ini coba aja contoh dulu lah ya. Misalkan saya punya 2x1 ditambah 3x2 itu sama dengan 10 gitu. Nah, terus di sini misalkan 5x1 ditambah 7x2 sama dengan 3 gitu. Nah, kita pengen ubah persamaan SPL yang ini, sistem persamaan linear ini, ke dalam bentuk AX sama dengan B. Kita ubah kayak gitu. Jadi kan kita ubah menjadi AX sama dengan B. Kita buat kayak gini dulu. Habis itu di sini kita buat lagi, buat X-nya. Di sini sama dengan B-nya. Kalau buat yang X ini, itu tinggal kita buat aja X1, terus X2. Terus ada lagi X3. Kalau misalkan ini 3 persamaannya. Variabelnya ada 3. Karena di sini cuma ada X1 dan X2, berarti di sini X1, di sini X2. Nah, untuk yang B-nya, itu kita ambil nilai yang ini. 10 sama 3. Jadi 10, terus 3. Nah, untuk matriks A-nya, itu tinggal kita ambil koefisiennya aja. Karena dia bilang di sini A dikatakan sebagai matriks koefisien. Jadi kita ambil aja koefisiennya di sini. Jadi di sini kan 2, terus di sini 3, di sini 5, di sini 7. Nah, jadi cara ngubah SPL ke dalam persamaan AX sama dengan B itu kayak gini. Oke, ada pertanyaan nggak? Gampang ya? Oke, kita coba lihat ke contoh soalnya. Tentukan solusi dari SPL yang diberikan menggunakan sifat invertibilitas matriks. Jadi kita ubah dia ke dalam bentuk AX sama dengan B. Nah, jadi sama kayak tadi caranya. Kita buat dulu kayak gini. Terus ini kita buat kayak gini. Sama dengan kayak gini. Habis itu X-nya, karena kita lihat di sini ada X1 dan X2 aja. Berarti di sini X1, di sini X2. B-nya itu 2 sama 3. 2, terus di sini 3. Habis itu, untuk matriks A-nya, itu tinggal kita ambil di sini koefisiennya 5, terus di sini minus 3. Ini 2, terus 7. Kayak gitu. Nah, dari sini, oke. Nah, sebelumnya, di sini saya pengen itu dulu. Kalau kita pengen mencari solusi SPL dengan menggunakan sifat invertibilitas, kita harus dapat matriks A-nya dulu. Jadi kita pertama cari A-nya dulu. Langkah selanjutnya, kita cari determinan dari matriks A-nya. Habis itu, kita cari inverse dari matriks A. Inverse. Habis itu kita cari dengan X sama dengan A inverse dikali B. Jadi kalau kita mencari SPL menggunakan sifat invertibilitas, langkahnya kita cari matriks A-nya dulu, terus determinan A, inverse dari matriks A, habis itu kita masukin ke sini. Nah, oke. Dari sini, itu kan kita tahu bahwa matriks A, itu kan yang ini ya. Matriks A itu yang ini. Jadi kita tahu matriks A itu 5, minus 3, terus 2, terus 7.
Nah, oke. Ini udah selesai. Sekarang kita cari determinan dari matriks A-nya. Determinan dari matriks A. Nyari determinan gimana tuh? Ada yang masih ingat? AD min BC. Ya, benar. Eh, Nah, jadi cari nyari determinan itu kita kali nih 5 sama 7. Yang berarah ke kanan bawah kita kali dikurang dengan perkalian yang berarah ke kiri bawah. Jadi di sini 5 dikali 7 dikurang 2 dikali minus 3. Jadi di sini sama dengan 5 dikali 7 itu 35 dikurang 2 dikali minus 3 itu minus 6. Karena ketemu minus jadi plus 6. Jadi sama dengan 41. Oke, determinan udah kita cari. Sekarang tinggal kita cari inverse-nya. Jadi A inverse, kalau di pertemuan matriks sebelumnya, itu A inverse itu kan kayak gini ya. Kalau kita mau nyari inverse, jadi di sini ada determinan dari matriks A-nya. Karena ini A, berarti di sini determinan A. Habis itu, kita lihat nih yang ini. 5, ini kan 5, 7 kan. Di sini 5, di sini 7. Kita balik. Jadi di sini 7, 5. Awalnya kan 5, 7, kita balik jadi 7, 5. Kayak gini, 7, 5. Nah, habis itu yang ini, itu kita kasih minus di depannya. Jadi di sini minus 2, terus di sini kita kasih minus jadinya plus 3. Kayak gitu. Ini tinggal dimasukin aja. 1 per determinan A-nya itu 41 ya. Ini 41 sama dengan di sini 7, di sini 5, minus 2, di sini 3. Ini tinggal dikali masuk aja. Jadinya 7 dibagi 41. Yang ini minus 2 dibagi 41 ya. Terus yang ini 3 dibagi 41. Ini 5 dibagi 41. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada benar. Ada ya. Oke, sebentar. Nah, kita udah mencari inverse-nya, kita udah nemu nih. Nah, karena kita udah nemu ini, berarti kita masuk ke langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir, kita kan pengen nyari X-nya kan. Jadi nyari X-nya itu X sama dengan A inverse. A inverse itu kan ini kan. Nih, ini kan A inverse. A inverse-nya itu dia 7 dibagi 41. Di bawahnya itu minus 2 dibagi 41. Ini 3 dibagi 41. Terus 5 dibagi 41. Habis itu dikali dengan matriks B. Matriks B-nya itu yang ini. 2, 3. Di sini 2, di sini 3. Kayak gitu. Ini sama dengan, ada yang mau bantu ngaliin nggak? Ada yang masih ingat perkalian matriks gimana? Baris kali kolom. Jadi baris ini kita kali dengan kolom yang ini. Kolom. Nah, sebelumnya ini matriks berapa kali berapa dulu? Yang ini. 2 Dua kali kali 2. dua. Yang ini? 2 kali 2 1. kali 1. Ya, 2 kali 1. 1. Karena ininya sama kan? Karena ini sama berarti bisa dikalikan. Nanti kita mendapatkan matriks yang bentuknya 2 kali 1 di sini. Matriks 2 kali 1 itu nanti kita berarti mendapatkan matriks yang bentuknya kayak gini. Yang kayak gini doang. Jadi hasilnya kayak gitu nanti. Nah, jadi kita kaliin ya. Jadi 7 per 41 dikali 2 itu hasilnya 14 per 41 ditambah 3 per 41 dikali 3. Jadinya di sini 9 per 41. Habis itu yang ini. Kita ganti ya, kita gantian baris yang ini. Baris 2 ini kita kali dengan kolom yang ini. Minus 2 per 41 dikali 2. Jadinya minus 4 per 41 ditambah
5/41 dikali 3. Jadi dia itu 15/41. Nah, ini bisa dijumlahin. Ini kan udah sama nih penyebutnya 41, di sini 41, berarti tinggal dijumlahin aja. 14 tambah 9 itu jadinya 23/41. Yang ini itu minus 4 ditambah 15 jadinya 11 ya. Jadi dia 11/41. Nah, habis itu, ini kan matriks X ya kan. Kita balik lagi ya. Kita tulis X lagi di sini. X itu dia bentuknya kayak gini kan. Ini buat yang A, X itu bentuknya yang ini. Berarti kita buat ubah jadi kayak gini. Di sini X1, di sini X2. Nah, berarti kita dapat bahwa X1 itu sama dengan, ini sama dengannya di sini. Ini sama dengan 23/41. Terus kita dapat juga X2-nya itu sama dengan 11/41. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya, Bang, cukup jelas. Cukup ya. Dan kalau kalian pakai cara eliminasi dan substitusi, pasti bakal ngedapetin hasil yang sama kayak gini. Jadi terserah kita gitu. Kalau misalkan di soal gitu nggak diminta untuk pakai sifat ini, berarti kita pakai eliminasi dan substitusi aja biar lebih mudah. Oke, lanjut ya. Oke. Sekarang kita masuk ke aturan Cramer. Jadi di sini berikut dikemukakan metode lain yang dapat digunakan untuk menentukan solusi dari persamaan linier. Metode ini dinamakan sebagai aturan Cramer, yang memanfaatkan fungsi determinan untuk menentukan solusi dari suatu sistem tanpa perlu menyelesaikan sistem tersebut secara keseluruhan. Jadi nanti kita bentuk dia ke bentuk kayak gini juga. Habis itu kita cari determinannya. Kita cari determinannya kayak gini dengan syaratnya determinannya itu nggak boleh sama dengan 0. Habis itu kita buat kayak gini, X1 itu sama dengan determinan A1 dibagi determinan A, X2-nya sama kayak gini, terus juga ini sama kayak gini. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama, kita cari A-nya dulu, sama kayak tadi ya, terus cari determinan dari matriks A, habis itu kita cari A1, A2, dan seterusnya, kalau misalkan ada A3, terus kita cari X1 itu dengan determinan A1 dibagi determinan A. Terus kalau misalkan X2 gimana? Sama aja gitu. Cuman determinannya yang berubah. Determinan yang di atasnya ini. Jadi di sini A2 dibagi determinan A. Oke ya, daripada tidak penasaran, kita coba lihat aja contoh soalnya gimana. Oke, di sini tentukan solusi dari SPL yang diberikan tentukan solusi dari SPL yang diberikan menggunakan aturan Cramer, lalu bandingkan hasilnya dengan nomor 5. Jadi soal ini sama dengan soal nomor 5 sebelumnya, cuman di sini kita pakai metode aturan Cramer ya. Jadi sama kayak tadi, kita buat kayak gini, AX sama dengan B. Jadi di sini kita buat ya. Jadi kita cari A-nya, habis itu kita cari determinan A, langkah-langkahnya tadi. Habis itu kita cari A1, terus A2, dan seterusnya. Habis itu kita cari determinannya, determinan dari A1 dan seterusnya. Determinan A2 dan seterusnya. Habis itu kita bisa dapat X1 itu sama dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A. Nah, ini kita coba terapin ke sini. Jadi kita cari matriks A-nya. Jadi kita ubah persamaan S linearnya ke bentuk kayak gini. Ini itu X1, di sini X2.
Yang ini B-nya itu 2, 3. Nah, terus matriks A-nya itu bisa kita dapat 5, minus 3, terus di sini 2, di sini 7. Jadi kita dapat matriks A-nya itu sama dengan yang ini ya, yaitu 5, minus 3, habis itu di sini 2, sini 7. Oke, sebentar. Oke. Nah, jadi kita udah dapat nih kita udah dapat matriks A-nya. Yang ini udah. Sekarang kita cari determinan matriks A. Jadi sama kayak tadi, determinan dari matriks A itu sama dengan ini ya, 5 dikali 7 dikurang ini 2 dikali minus 3. Jadi hasilnya tadi kita dapat 41. Determinan dari matriks A-nya. Jadi ini udah kita dapetin juga. Sekarang kita cari A1 dan A2. Jadi A1 itu sama dengan kita buat kayak gini. Nah, kalau kita mau nyari A1, kita nyari A1, ini kan matriks 2 kali 2 kan. Di sininya itu tetap nih. Ini kan matriks A nih. Ini matriks A. Matriks A-nya itu yang di sininya tuh minus 3, di sini 7. Kalau kita mau nyari A1, kan di sini kan harusnya kan 5 sama 2 kan. Di sini 5 atau 2. Di sini 5, di sini 2. Karena kita mau nyari A1, kita masukin yang ini, yang B ini ke dalam sini. Jadi 2, di sini 3. Kalau kita nyari A2, matriks A-nya kan yang ini. Kita ininya tetap nih, 5, di sini 2. Cuman di sebelah sininya itu kita masukin si B-nya. Jadi di sini 2, di sini 3. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Siapa ada yang bingung? Enggak bang, lanjut. Oke. Lanjut, Bang. Jadi kita udah dapat ya A1 sama A2. Sekarang kita nyari determinan A1 sama determinan A2. Nah, determinan A1 nih. Determinan A1 itu sama dengan 2 dikali 7 dikurang 3 dikali minus 3. 3 dikali minus 3. Sama dengan di sini tuh 14 ditambah 9 ya. Karena minus 3 kali 3 itu minus 9, ada minus di sini jadi plus. Jadi di sini hasilnya sama dengan 23. Nah, terus kita cari determinan dari A2. Ini sama kayak tadi, 5 kali 3 dikurang 2 kali 2. Jadi hasilnya sama dengan 5 kali 3 itu 15, dikurang 4, hasilnya sama dengan 11. Nah, kita udah dapat determinannya juga, udah dapat nih. Sekarang kita nyari X1 berarti ya. X1 itu sama dengan determinan A1 dibagi sama determinan A. A1-nya berapa nih? A1-nya yang ini. 23 dibagi determinan A. Determinan A itu yang ini. 41. Jadi kita dapat X1 itu nilainya 23/41. Terus yang X2 itu sama determinan di sini A2 dibagi determinan A. Jadi sama dengan determinan A2-nya itu dia 11, terus A-nya itu 41. Sini X2. Jadi kita dapat X1 sama X2 hasilnya ini. Nah, kalau kita bandingin sama soal nomor 5, apakah hasilnya sama? Jadi X1-nya di sini 23/41 ya. Jadi di sini X1-nya 23/41. Sama ya berarti X1-nya. Terus X2-nya yang ini 11/41. Kita lihat yang di sini. 11/41. Berarti hasilnya sama gitu. Artinya kan mau kita menggunakan metode matriks ataupun aturan Cramer hasilnya bakal sama. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak?
Izin bertanya, Bang. Ada? Izin bertanya, Bang. Ya, gimana? Untuk aturan Kramer ini, Bang, untuk yang 3x3 bisa, Bang? Bisa, nanti kita soal terakhir. Ada yang mau nanya lagi? Lanjut bang, lanjut. Lanjut ya. Clear. Ini soal terakhir, nomor 7 ya. Ini suara hujannya kedengeran nggak sih? Masuk Nggak nggak ada, sih? Bang. Enggak ya? Nggak ada, Bang. Gak ada bang. Iya, soalnya di sini berisik suara hujan. Di sini gunakan aturan Kramer untuk menentukan solusi dari sistem berikut. Tadi sama caranya, berarti kita cari dulu matriks A-nya, terus kita cari determinan. Saya tulis di pojok aja deh, biar biar muat tempatnya. Kita cari A, terus kita cari determinan A, kita cari A1, terus A2, terus A3, karena di sini dia ada 3 persamaan ya. Terus kita cari determinan A1 sampai A3, dan seterusnya kita cari, terus kita dapetin X1 itu sama dengan determinan A1 per determinan A. Sebenarnya sama aja caranya kayak soal nomor 6. Jadi di sini kita ubah dulu dia bentuknya ke di sini ya, ke AX sama dengan B. Nah, untuk A-nya ini agak panjang ya, karena dia 3 kali 3 sama dengan di sini B. X-nya di sini itu X1, X2, terus di sini X3. B-nya itu 6, 30, terus di sini 8. Nah, ini kita buat ke dalam matriks A. Ini kan X1 ya. Kita lihat yang ada X1-nya dulu. Yang pertama itu dia di sini cuma ada 1, di sini minus 3, terus di sini minus 1. Nah, habis itu kita lihat di sini. Di sini dia nggak ada X2. Di persamaan 1 nggak ada X2, berarti dia 0. Terus yang persamaan 2, X2-nya di sini dia 4 ya koefisiennya. Yang di sini koefisiennya minus 2. Terus persamaan 1, kita lihat yang X3, di sini nilainya koefisiennya 2, ini nilainya 6, di sini nilainya 3. Sampai sini masih bisa kan? Masih bang. Oke, nah habis itu dari sini kan kita dapat ya matriks A-nya. Matriks A-nya itu kan yang ini ya. Jadi kita dapat matriks A itu 1, minus 3, minus 1, 0, 4, minus 2, di sini 2, di sini 6, di sini 3. Nah, kayak gini. Nah, terus kita kan udah dapat nih matriks A-nya. Sekarang kita cari determinan dari matriks A. Kita cari. Nah, berarti kalau kita mau nyari determinan dari matriks A ini harus kita kali dengan 2 kolom matriks A itu. Jadi kita kali dengan 2 kolom matriks A. Jadi kan ini kan kolom ya. Yang ini kan kolomnya nih. Kolom, ini kolom. Jadi matriks A ini kita kali dengan 2 kolom matriks A ini. Jadi kita buat di sini itu 1, minus 3, di sini minus 1, terus di sini 0, di sini 4, di sini minus 2. Kayak gitu. Nah, cara nyari determinannya sama kayak tadi. Jadi kita kali dulu yang kayak gini. Ini saya ganti warna dulu. Jadi gini ya, gini aja deh. Ini. Nah, jadi kita kali yang ini. Kita kali yang ini dulu ya. Terus yang ini. Nah, ini plus dia. Yang berarah ke kanan bawah itu plus. Sama kayak yang orde 2 tadi.
kita yang plusnya dulu, kita tulis dulu ya. Jadi di sini determinan. Kita ganti warna. Determinan A itu sama dengan ini 1 dikali 4 dikali 3. Jadi 1 dikali 4 dikali 3. Ditambah, karena dia plus ya, 0 dikali 6 dikali minus 1. Langsung aja ya kita tulis 0 di sini. Ditambah 2 dikali minus 3 dikali minus 2. Jadi di sini 2 dikali minus 3 kali minus 2. Oke, nah habis itu, ini kan udah selesai nih yang plusnya. Sekarang buat bagian yang minusnya. Yang minusnya saya misalkan warna ungu deh. Jadi yang ini, terus yang ini, terus yang ini. Nah ini minus. Ini minus, ini juga minus, ini juga minus. Makanya dia di sini dikurang yang ini. 2 kali 4 kali minus 1. 2 dikali 4 dikali minus 1. Terus itu ditambah yang ini 1 dikali 6 dikali minus 2. 1 dikali 6 dikali minus 2. Itu ditambah 0 kali minus 3 kali 3 itu langsung aja ya 0 hasilnya. Berarti sama dengan, ini sama dengan 4 1 kali 4. Itu 4 dikali 3 hasilnya 12. Terus ditambah 2 dikali minus 3 minus 6 dikali minus 2. Jadinya plus 12. Habis itu dikurang dalam kurung. Ini 2 kali 4 itu 8 dikali minus 1 jadi minus 8. Ditambah 1 kali 6 kali minus 2 jadi minus 12. Habis itu plus 0 ya. 0-nya nggak usah kita tulis. Ini tinggal ditambah aja ya. Jadi ini tuh 12, 24. 24 ditambah 8, 32 ditambah 12, 44 ya hasilnya. Jadi di sini determinan dari matriks A-nya itu 44. Jadi kita udah dapat determinan matriks A-nya. Nah, habis itu kita buat lagi. Kita cari A1, A2, dan A3. Jadi kita cari A1, terus kita cari A2, terus kita cari A3. A1 dulu ya. Matriks A-nya itu kan yang ini ya. 1, 0, 2, minus 3, 4, 6, minus 1, minus 2, 3. Kalau kita nyari A1, baris yang pertama, kolom yang pertama ini, kalau kita nyari A1, kolom yang pertama ini, kita ganti dengan si B-nya. Jadinya A1 itu kita buat di sini B-nya dulu, 6, 30, 30, di sini 8. Yang belakangnya sama, 0, 2, 0, 2, 4, 6, minus 2, di sini 3. Kayak gitu. Nah, terus kalau nyari A2, berarti kolom yang keduanya itu, kolom yang kedua di sini, itu diganti B. Jadi di sini itu 6, di sini 30, di sini 8. Nah, di sininya sama nih, sama kayak matriks A. 1, minus 3, minus 1. Ini 2, 6, 3. Di sini 2, di sini 6, di sini 3. Yang ini juga sama. Nah, cuman kalau A3 berarti kolom ketiganya ini, kolom yang ketiga yang di sini itu diganti sama B. Jadi di sini 6, 30, terus di sini 8. Untuk kolom 1 dan 2-nya sama kayak matriks A ini. 1, 0, minus 3, sini 4, terus di sini minus 1, di sini minus 2. Sampai sini ada yang bertanya dulu nggak? Lanjut bang. Lanjut ya. Karena kita udah dapat nih A1.
A2, dan A3. Nah, sekarang kita cari determinan dari A1, determinan A2, determinan A3. Nah, kalau kita mau nyari determinan sama kayak tadi. Jadi kita kali dengan dua kolom matriks A1. Dua kolomnya itu 6, 0, terus di sini 30, di sini 4, terus di sini 8, di sini minus 2. Yang ini juga sama, kita kali dengan dua kolom matriks A2. Dua kolom itu kan ini kolom 1, kolom 2. Jadi di sini itu 1, di sini 6, di sini minus 3, terus di sini 30, terus di sini minus 1, di sini 8. Terus di sini sama, kita kali dengan dua kolom matriks A3, itu 1, minus 3, minus 1, 0, 4, terus minus 2. Minus 2 ya. Nah, terus cara ngitungnya sama kayak tadi. Jadi kita coba hitung ya determinan A1. Determinan di sini A1. Jadi sama kayak nyari determinan A ini. Jadi ini ya, ini ke sini, itu plus, terus ini, itu juga plus, ini dikali ini, itu juga plus. Jadi sama dengan, kita kali ya, 6 dikali 4 dikali 3, itu hasilnya 6 kali 4 itu 24 dikali 3, itu hasilnya apa ya? Hasilnya 72. Langsung kita kali aja ya. 72 ditambah 0 kali 6 kali 8, hasilnya 0. Dikali 2 kali 30, itu 60. Dikali minus 2, berarti minus 120. Minus 120 dikurang sekarang. Dikurang dalam kurung. Ini saya ganti warna. Warna ungu deh. Jadi ini, itu dia jadinya minus. Terus yang ini jadi minus. Ini jadi minus. Ini 2 kali 4 itu 8, dikali 8. Hasilnya dia 64 ya. Terus ditambah, kita lanjutin di sini ya. 6 kali 6, 36, dikali minus 2, berarti minus 72 ya. Jadi di sini itu, kita lanjutin minus 72. Terus ditambah 0 kali 30 kali 3, itu hasilnya 0. Jadi di sini kita dapat, kita rapiin ya, 72 dikurang 120. Terus di sini minusnya kali masuk ke dalam, jadi minus 64. Terus ini kan minus ya, minus ketemu minus di sini, jadi plus 72. Berarti di sini kalau kita hitung, dia nanti hasilnya, ini hasilnya itu minus 40. 184. 184. Coba G. Mas, 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 mas. Minus 40 ya. Jadi kita dapat determinan A1 itu minus 40. Kayak gitu. Nah, terus buat determinan A2-nya gimana? Sama aja caranya. Determinan A2, caranya sama kayak gini ya. Nanti ini langsung aja ya. Determinan A2 nanti hasilnya itu sama dengan 72. Terus determinan A3 dengan cara yang sama kayak nyari determinan A1. Itu sama dengan A3 maksudnya di sini. Itu sama dengan 152. Nah, berarti nah di sini X1 kan, kita nyari X1. X1 berarti determinan A1 sebentar ya. Ini udah agak nge-lag karena udah banyak tulisan.
Jadi determinan A1 kita ubah warnanya lagi. Jadi determinan A1 dibagi sama determinan A. Jadi hasilnya sama dengan determinan A1-nya itu minus 40 dibagi sama determinan A-nya. Determinan A-nya itu 44. Kayak gitu. Membuat X2 itu sama aja. Dia determinan A2 dibagi determinan A. Dia hasilnya sama dengan determinan A2-nya itu 72 dibagi sama 44. Ini bisa disederhanain lagi. Kalau disederhanain lagi, bisa kalian coba aja nanti disederhanain lagi. Terus di sini X3 itu sama dengan determinan A3 dibagi determinan A. Jadi sama dengan determinan A3-nya itu 152 dibagi sama determinan A-nya itu 44. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada bang. Apa bang? Itu absensi bang. Oke, absensi ya. Absensinya kita screenshot aja karena saya nggak buat Google Form juga. Wah. Oke, guru. Slide 1, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, mungkin ini aja tutorialnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan teman-teman tanya aja di grup, kita diskusi di sana. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, mohon maaf mengganggu liburan minggunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.